Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi menjelang siang. Kini kita akan mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita penuh kepada Tuhan. Selamat beribadah. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita secara total untuk bersekutu dengan Dia. Dia telah memanggil kita di dalam ibadah raya ini, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ibadah yang kedua ini kita ada tamu, Gembala Jemaat dari Gia Delta Sari. Saya minta Pak Yesaya boleh berdiri dengan Ibu. Mari kita beri tepuk tangan. Iya, puji Tuhan. Selamat melayani di Gia Kudus. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, mari berikan salam kanan dan kiri. Salam damai, salam sejahtera, salam berkat. Tuhan menyertai kita.
Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita, memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Iya, shalom, selamat pagi menjelang siang. Lama rasanya ndak nyanyi bareng, memuji bareng dengan Bapak Ibu. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari bawa ucapan syukur kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan pagi siang hari ini. Kami bawa persembahan kami kepadamu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Katakan tiada hentinya, tiada hentinya. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Haleluya Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama bawa ucapan syukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, amin. Ku mau selalu bersyukur. Mari jemaat naikkan ucapan syukur, karena anugerah-Nya mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, haleluya. Katakan Tuhan, Kau sungguh, Tuhan,
bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan, karena anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku. Kami berharga di mata Tuhan. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan, amin. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukuplah. Ku berharga, oh, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Mari coba Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Tuhan yang buat kita berharga, katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Dia. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur. Yesus, 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 Engkau baik. Engkau yang membuat kami berharga, Engkau yang membuat kami berharga. Hanya Kau Tuhan, tidak ada yang lain selain Kau. Ira mama 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 sekire. Engkau yang baik Tuhan, senantiasa baik Tuhan, selamanya baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara akan kehidupan kami. Tuhan,
Engkau yang senantiasa mendampingi akan hidup kami, menyertai akan kehidupan kami. Dan sampai hari ini, kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami masuk dalam tema ini Tuhan, menjadi murid-murid-Mu, ini juga karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang membuat kami terus Tuhan setia Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan pagi dan siang hari ini, Tuhan yang pimpin akan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan sama-sama amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kami mau sorakan nama-Mu Tuhan. Amin. Engkau yang maha besar. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. boleh sama-sama. Serukan namanya, Mari semuanya. Yesus Tuhan Raja. Lebih kencang lagi. Segala Kuasa duduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Jesus. Nama Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Wow, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di bawah kaki Yesus. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Mari musik mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam Nama-Mu namanya. Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. One, two, come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa duduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Yesus. Yesus Nama di atas segala nama. One more time. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Amin, amin. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan? Sekali lagi lambe katakan amin, amin. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin, amin. Tidak ada yang bisa kami banggakan kecuali anugerah-Mu Tuhan. Bahkan pencapaian setiap kami itu semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Yeah.
ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. katakan mengiring Yesus seumur hidup kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bawa kami masuk terus Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena Kami menyadari Tuhan, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. mari yang rindu mengikut Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Kehendak-Mu Tuhan. Ini yang kami rindu mengiring Tuhan sebagai murid-Mu Tuhan. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin, Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kemurahan-Mu lebih dari mari jemaat Tuhan. Biar kami hidup karena kemurahan Tuhan. Engkau kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan ini lagi, katakan kemurahan-Mu Tuhan.
Kemurahan-Mu Tuhan, mari katakan sekali lagi. Waktu dan tempat kami bersembah. Mari kita sembah, mari buka hatimu menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur buat kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari menyembah
Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Engkau mau mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang sungguh amat luar biasa. Tuhan, selayaknya, seharusnya kamilah yang harus menanggung kutuk dosa itu Tuhan. Tetapi Engkau menanggungnya di atas kayu salib. Bahkan Engkau menyelesaikannya di atas kayu salib. Segala dosa-dosa kami sudah Engkau tanggung Tuhan. Sudah Engkau bayar lunas dengan darah-Mu yang Kau curahkan. Dan sekarang kami hidup di dalam kemerdekaan dari dosa. Kami Tuhan boleh menikmati anugerah Allah yang sungguh luar biasa dari hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan akan firman-Mu. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menangkap, mengerti dan menangkap firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman ini kami semakin dikuatkan Tuhan. Kami semakin diteguhkan untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan, supaya hanya kemuliaan Allah yang tampak dan Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Ada video yang disampaikan dulu. Ya. Ini adalah program peduli kasih dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Delta Sari Sidoarjo.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Itu adalah apa yang kami lakukan di gereja, ya, di Gereja Isa Al-Masih Deltasari. Lagu tadi, ingat kasihnya yang mengubah hidup. Artinya kasih Kristus yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Yesus yang mau mati bagi kita yang berdosa. Dia yang menanggung segala beban dosa kita. Dia yang memikul di atas kayu salib dan mati ganti kita. Selayaknya kita melakukan perbuatan kasih. Kenapa ini penting juga bagi kami? Ya, karena kami di Gereja Isa Al-Masih yang tadinya TPI Deltasari, lalu 7 bulan sudah kami didewasakan. Kami ada di lingkup perumahan, ya, kami ada di lingkup perumahan. Dan tentunya di situ kami tidak banyak jumlah jemaat. Oleh karena itu kami harus menjadi gereja yang terbuka. Kami tidak bisa menjadi gereja yang inklusif, tapi kami harus menjadi gereja yang terbuka, membuka diri untuk lingkungan. Dengan cara bagaimana kita menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Ya, jadi program peduli kasih ini sudah yang ke-7 kalinya kami lakukan. Kebetulan bertepatan dengan bulan puasa kami bagi takjil. Ya, biasanya kami istri saya yang masak, kita siapkan 200 porsi nasi, ya, lalu kita bagi kupon. Kita bagi kupon ke para tukang becak, tukang sapu, tukang parkir, satpam lingkungan, ojol dan sebagainya, kita undang untuk ke gereja, mereka kita beri makan gratis. Respon mereka sangat luar biasa. Dia kata, loh Om, di sini ada gereja toh. Ya, secara tidak langsung mereka tahu bahwa di sini ada gereja. Nah, ini kami lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kalau kita berpikir dari mana dananya, karena setiap kita mengadakan membutuhkan dana antara 1,5 sampai 2 juta. Dari mana kami bisa dapatkan? Tapi Tuhan itu sungguh amat baik. Ketika kita melangkah dari peduli kasih pertama, Tuhan berkati sampai peduli kasih yang ke-7. Nanti kami akan lakukan ya di bulan mungkin Juli atau Agustus kita akan lakukan peduli kasih yang ke-8. Dan terakhir di bulan Desember dalam rangka Natal kita akan
melakukan peduli kasih, kita akan berbagi kasih. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, itu hanya sekedar pengantar pemahaman bagi kita semua bahwa kasih itu harus kita nyatakan di tengah-tengah masyarakat. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang ada di lingkungan, baik itu lingkungan di kampung dan sebagainya, mari membuka diri. Ya, sebagai orang Kristen mari kita membuka diri. Karena melalui apa yang kita lakukan orang akan tahu siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema yaitu setia kepada Injil. Ya, saya sangat tertarik dengan tema yang diberikan karena setia itu tidak mudah. Setia itu butuh pembuktian. Setia itu tidak hanya sekedar perkataan, tapi setia itu adalah satu komitmen yang kuat ya untuk tidak bergeser dari apa yang kita yakini. Setia itu artinya tidak beralih pandangan kepada yang lain. Ya, setia itu butuh komitmen, setia itu butuh pengorbanan, dan setia itu butuh waktu untuk sebagai pembuktian. Ya, mari kita akan memperhatikan tema ini, setia kepada Injil, yang terambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita semua. Ya, ayat 6 mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, daripada Tuhan, ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini satu perkataan yang sangat tegas, ya, sangat tegas daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Galatia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu, dalam satu kesempatan, dalam satu peristiwa ketika anak saya masih SMA, anak saya yang nomor 3, laki-laki, dia seorang pemain basket, dia suka main basket. Suatu saat kami ditelepon, Pak, istri saya, iya waktu itu mama masih di sekolah ya, bulan istri saya masih di sekolah. Ada anak yang jatuh, patah tangannya. Lalu istri saya bingung, loh siapa anaknya sopo? Nah, ternyata anaknya sendiri. Ya, jadi anak saya Yunus itu pernah mengalami patah tulang karena dia bermain basket. Lalu kami bawa ke rumah sakit, sebuah rumah sakit pemerintah yang besar di Surabaya, lalu ditangani oleh seorang dokter. Kebetulan namanya juga Dr. Yunus, sama namanya, Dr. Yunus. Lalu ketika memeriksa anak saya,
Tanya, loh namanya siapa? Yunus. Satu hal yang dia ungkapkan, kita sama ya namanya, sama-sama Yunus, tapi beda. Loh bedanya di mana dok? Saya tanya. Kalau Yunus yang ini, maksudnya nunjuk anak saya, itu sudah pasti masuk surga. Loh kok begitu dok? Iya. Lalu bagaimana dengan dokter? Dia hanya senyum saja. Dia tidak jawab. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ini adalah satu contoh ilustrasi bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang sungguh amat besar. Keselamatan itu adalah pemberian Allah yang sungguh sangat berharga bagi setiap kita. Karena keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Menanggung segala dosa-dosa kita. Ya, menanggung segala dosa-dosa kita. Dan Yesus menyelesaikannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Dia mengatakan sudah selesai. Sudah genap. Artinya semua dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Disinilah anugerah Allah. Inilah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup setiap kita. Kalau tadi pagi saya sampaikan ketika saya melayani dalam ibadah kedukaan, seringkali saya tekankan bahwa kematian bagi orang, setiap orang itu pasti. Hanya waktunya adalah misteri ilahi. Ya, kalau anak saya yang tadi saya contohkan itu 2 tahun yang lalu Tuhan panggil dia pulang. Saat dia selesai studi, S1 Sarjana Teknik Informatika selesai. Dia sudah diwisuda, dia sudah bekerja. Tapi Tuhan panggil pulang dia dalam waktu yang singkat. 3 Desember 2022, 30 Desember 2022 Tuhan panggil dia pulang. Itu adalah kairos Tuhan, waktunya Tuhan. Kalau waktu manusia saya pasti tidak menginginkan itu terjadi. Tapi semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, keselamatan itu adalah anugerah. Artinya kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Amin. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Karena kematian itu adalah satu kebahagiaan bagi orang percaya. Karena kita tahu kemana kita akan pergi ketika kematian itu tiba. Nah, hal seperti inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam penginjilannya tentang siapa Yesus. Bagaimana Yesus, apa yang Yesus lakukan. Ya, inilah yang selalu disampaikan, inilah yang selalu diberitakan oleh Rasul Paulus, kemana dia pergi. Salah satunya adalah ke Galatia. Sehingga ada beberapa orang yang percaya akan Kristus yang adalah juru selamat. Sehingga terbentuklah jemaat Galatia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, di ayat pertama tadi dikatakan, aku heran kenapa kamu mudah berbalik, artinya membalikkan badan, beralih kepada pandangan yang lain. Pandangan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga terjadi polemik di dalam jemaat di Galatia. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Galatia. Dan ada 2 persoalan utama yang
ada di dalam jemaat di Galatia. Ya, ada dua persoalan utama, yaitu adanya dua pertanyaan yang menjadi satu polemik di dalam jemaat yang ada di Galatia. Yaitu apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan, ini satu pancingan pertanyaan yang sungguh kita harus cermati. Apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat, ya, atau ya, ataukah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi, ya, tertentu dari perjanjian lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini dimunculkan oleh orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, untuk salah satunya adalah untuk mengurangi pengaruh daripada Rasul Paulus, pengajaran-pengajaran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, khususnya kepada jemaat yang non-Yahudi. Nah, next. Rasul Paulus menganggap bahwa mereka, ya, para pemimpin-pemimpin Yahudi itu adalah pengacau dan pemutarbalikan kebenaran. Artinya sesuatu yang sudah disampaikan di dalam kebenaran, yaitu melalui Injil yang Rasul Paulus sampaikan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka mencoba memutarbalikkan, mereka mencoba mengacau bahwa itu bukan satu-satunya syarat. Ya. Nah, kemudian juga mereka menghalangi orang untuk melakukan kebenaran. Mereka yang beriman kepada Kristus, yang melakukan kebenaran dalam hidup mereka, mereka coba menghalangi, ya, untuk tidak hidup di dalam kebenaran Injil yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan mereka juga adalah orang yang suka menonjolkan diri, ya, dengan cara berpakaiannya, gayanya dan sebagainya. Mereka adalah orang yang minta dihormati, menonjol karena mereka pemimpin agama dan sebagainya, ya. Tetapi itu hanya lahiriah, dan sesungguhnya mereka berusaha menyangkal penganiayaan karena penghinaan salib Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam kehidupan hari lepas hari kita juga seringkali juga mengalami hal ini. Iman kita juga seringkali dipertanyakan. Ya, bagaimana kita mempertahankan iman percaya kita. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan banyaknya tantangan. Banyak hal-hal yang membuat kita kalau kita benar-benar tidak kuat, kita akan mengalami goncangan iman karena adanya hal-hal yang di luar sana yang mencoba memutarbalikkan fakta kenyataan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Ya, kenapa kok manusia biasa itu kok disembah? Banyak. Itu antara lain. Yang disalib, yang mati disalib itu bukan Yesus. Ya. Mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, jadi dia tidak bangkit dari antara orang mati. Ya, banyak hal yang di luar sana yang mencoba memutarbalikkan akan kebenaran Injil. Ya, next. Nah, yang utama mereka menyampaikan Injil lain yang sesungguhnya itu bukan Injil. Ya. Sekali lagi mereka menyampaikan Injil lain yang sesungguhnya bukan Injil. Bahwa keselamatan meliputi bukan percaya kepada Kristus, perhatikan. Bahwa keselamatan meliputi bukan percaya kepada Kristus,
tetapi juga bergabung dengan agama Yahudi dengan jalan disunat, menaati hukum Taurat, hukum Musa, dan merayakan hari-hari raya Yahudi. Apa tujuannya? Mereka menyampaikan Injil sementara sudah ada Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, mereka menyampaikan Injil lain yang sesungguhnya bukanlah Injil. Ya, next. Tujuannya adalah untuk menolak Kristus. Ya, untuk menolak Kristus yang berarti kesetiaan seseorang kepada Yesus Kristus itu digantikan dengan suatu sistem alternatif, yaitu Taurat, yang di dalamnya sunat menjadi dasarnya. Artinya pada waktu yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin Yahudi atau Kristen Yahudi itu memaksakan kehendaknya kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Kamu harus disunat. Ya, itu dipaksakan sebagai satu syarat dan itu harus. Ya. Nah, inilah tujuannya sehingga mereka ingin menolak tentang Injil yang sebenarnya yang adalah Kristus itu sendiri. Next. Ya, berikutnya. Di dalam Galatia 3 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tidak ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang benar, perhatikan Bapak Ibu, orang benar itu akan hidup oleh iman. Sedangkan dasar hukum Taurat bukanlah iman kepada Kristus, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup di dalamnya. Jadi kita hidup oleh karena iman, percaya. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Kita percaya keselamatan itu ada di dalam Yesus. Karena dia sudah menyatakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Kita menerima anugerah keselamatan itu yang dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Itu iman. Jadi kita harus mempertahankan iman percaya kita. Ya, next. Nah, Injil Kristus. Nah, ini tadi ada Injil lain yang berusaha menolak Kristus. Ya. Nah, Injil Kristus itu satu-satunya Injil, ya, satu-satunya Injil yang menyatakan keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dikerjakan oleh kematiannya dan pendamaian darahnya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu adalah pemberian Allah. Jadi keselamatan untuk bisa selamat masuk surga itu bukan oleh karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita melakukan banyak hal, berbuat baik, beramal dan sebagainya. Sehingga membuat kita selamat, tidak Bapak Ibu. Tapi sekali lagi keselamatan itu adalah anugerah. Kita menerima, kita mengimani tentang keselamatan itu. Dan kita bersyukur karena kita menerima anugerah keselamatan itu. Dari rasa syukur kita oleh karena kasih Allah itu, maka kita berbuat kebaikan. Kita banyak melakukan. Saya mengajak seluruh sidang jemaat, ya, sekalipun sangat berbeda, artinya secara ekonomi. Tetapi saya katakan kita berbuat baik itu karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berbuat baik tidak menunggu kita punya banyak duit. Kita berbuat baik tidak nunggu gereja ini dulu menjadi gereja yang besar. Tapi dari hati yang bersyukur oleh karena anugerah keselamatan
yang sudah dikerjakan oleh Yesus, kita berbuat baik. Kita melakukan aksi sosial. Kami ingin menjadi gereja yang menjadi berkat bagi lingkungan. Sekalipun kalau berbicara tentang keuangan, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu itu niat ketika kita melangkah, Tuhan memberkati. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang menerima Injil Kristus yang adalah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Mari kita juga berbuat baik ya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Ya. Next. Injil Kristus adalah Injil pembebasan. Ya, saya mengambil satu statement seperti ini. Injil Kristus itu adalah Injil pembebasan. Bukan Injil perbaikan, tetapi Injil Kristus di atas itu, yaitu Injil Kristus adalah Injil pembebasan. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada siapa? Kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tidak terkecuali agama apapun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, akan dunia berarti semua. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini setelah itu baru masuk. Supaya setiap orang yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ingin memutarbalikkan. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya bagaimana perubahannya di mana? Pembebasannya di mana? Kita harusnya binasa oleh karena dosa. Kita harusnya mengalami kebinasaan dalam kekekalan. Tapi kasih Allah membebaskan kita dari kematian yang kekal, diubah menjadi hidup yang kekal. Ini yang harus kita hargai, ini yang harus kita pahami, bahwa Injil itu adalah pembebasan dalam hidup kita. Kita tidak lagi di bawah kutuk dosa, tapi kita di bawah kasih karunia Allah. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang dimerdekakan atas dosa. Dibebaskan dari kutuk dosa. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Wow, itu hal yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Ya, kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita bisa memanggil Allah itu Bapa, anak dengan Bapa. Ketika kita berdoa, kita memanggil Bapa. Ada satu kedekatan yang begitu luar biasa yang kita rasakan, bahwa Bapa itu mengenal anaknya. Bapa itu tahu akan isi hati anaknya. Bapa itu tahu akan pergumulan anaknya. Bapa tidak akan membiarkan anaknya berjalan sendiri. Tapi Bapa itu senantiasa hadir dalam hidup setiap kita. Next. Roma 6 ayat 23. Ya, sebelumnya Roma 3 ayat 23, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut.
Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang tadinya maut itu menguasai kita. Kita dibebaskan dari maut dan menerima anugerah dalam hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Kita tahu ketika kematian menjemput, kita tahu kita akan kemana. Ya. Next. Berikutnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, perhatikan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah Injil Kristus. Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini harus kita pegang. Ini harus menjadi satu hal yang sangat prinsip dalam hidup kita. Kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Surga menjadi tempat bagi setiap kita. Ya, Yohanes 14 mulai ayat 1 dikatakan, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ya. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, kalau tidak demikian tentu aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, artinya ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ini hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita, yang harus kita pegang. Ya, keselamatan itu pasti, surga itu pasti, kita punya tempat di surga, di sana. Hal yang sangat luar biasa, yang harusnya kita ngerti tentang Injil Kristus, yang sangat berharga dalam kehidupan setiap kita. Ya, next. Nah, sebagai bagian akhir saya ingin menyampaikan kepada kita semua satu keputusan pribadi, ya, sebagai pendekatan. Bapak Ibu, saudara sekalian, engkau sudah mengerti tentang Injil Kristus adalah Injil keselamatan, Injil pembebasan. Sekarang apakah kita akan setia kepada Injil Kristus yang membawa kita kepada keselamatan, jaminan keselamatan dalam hidup setiap kita? Ataukah kita memilih Injil yang lain, pengajaran-pengajaran yang menolak Kristus, ya, bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan, masih ada jalan lain. Ada banyak pengajaran di luar sana yang mencoba menolak Kristus, yang mencoba mengalihkan pemahaman kita tentang siapa Kristus itu. Ya, dan bahkan menjadi satu perdebatan dan sebagainya. Tapi pada pagi siang hari ini kita kembali diingatkan tentang Injil Kristus yang adalah Injil keselamatan, Injil pembebasan dalam hidup kita. Biarlah itu menjadi satu pegangan dalam hidup kita. Ya, sebagai penutup, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, Injil kebenaran, yaitu Injil pembebasan itu? Maka apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, saya ingin menyampaikan menjadi pedoman bagi kita semua. Yang pertama, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hargai keselamatan, ya, karena keselamatan itu bukan murahan. Ya, keselamatan bukan murah sehingga sesuatu yang gampang dibuang di tempat sampah. Sehingga orang gampang hanya oleh karena harta, oleh karena jabatan, oleh karena jodoh dan sebagainya tinggalkan
Sepertinya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu seperti sangat murahan, sehingga dibuang begitu saja di tempat sampah. Tapi kalau kita paham bahwa keselamatan itu adalah kemurahan hati Allah, maka kita akan jaga keselamatan itu dengan takut akan gentar, menghargai akan kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hidup kita, menghargai akan kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup setiap kita, menghargai akan pemeliharaan Allah dalam hidup setiap kita. Ya, Bapak Ibu, lalu yang kedua, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, jangan pernah bersungut-sungut oleh karena keadaan yang ada. Ya, saya menekankan kepada jemaat saya, yuk tetap setia sama Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa yang kurang pada diri Bapak Ibu? Kalau engkau mengutamakan mencari Allah, mencari hadirat Allah, mencari kebenaran Allah, maka apa yang kurang dalam hidup Bapak Ibu? Ekonomi kah? Kesehatanmu kah? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi jangan dibalik. Tuhan tambahkan dulu baru aku akan setia. Setialah dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang saya tekankan kepada jemaat. Yuk tetap setia. Ya, tetap setia. Apapun, ya, karena jemaat saya banyak ibu-ibu, ya, seringkali wah Pak susah, banyak harga-harga mahal dan sebagainya. Ya, masih bisa beli enggak? Ya bisa sih Pak, tapi yo, ya, tetap cari Tuhan, tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jangan berbantah-bantahan. Jangan iri hati, tetap cari wajah Tuhan. Tetap mencari wajah Tuhan, berdoa. Tuhan pasti bukakan jalan. Ya. Kemudian berpegang pada firman kehidupan. Firman itu mengubah hidup kita. Berpegang artinya menerapkan, mempraktekkan firman. Firman Tuhan tidak hanya kita dengar, wah enak ya didengar ya. Tapi mari kita praktekkan akan firman Tuhan itu. Ya, mari kita praktekkan itu dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ketika kami bergumul untuk pendewasaan dengan biaya yang cukup besar, karena anggarannya 45 juta. Duit dari mana? Panitia juga bilang, Pak duitnya dari mana? 45 juta itu kita belum pernah punya kas sebesar itu Pak. Biasanya ya di bawah 5 juta kas kita. Tapi ini 45 juta. Saya katakan kepada seluruh panitia, berdoa. Berdoa. Sekali-kali jangan gunakan kas gereja untuk pendewasaan. Tuhan mengkonfirmasi lewat Wahyu 3 ayat 18. Aku tahu. Ya, aku tahu tentang siapa kamu. Aku tahu kamu tidak seberapa. Ya, tapi lihatlah aku sudah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Ketika mendapat ayat itu saya sampaikan kepada Matia, ini ayo kita percaya akan firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Tuhan sudah membuka pintu dan tidak ada satupun yang akan menutup pintu itu. Berkat Tuhan akan tercurah. Dan puji Tuhan, semua tertutup, bahkan surplus. Bapak Ibu praktekkan firman Tuhan. Ketika engkau mendapat firman, engkau mendapat rema, pegang ayat itu, pegang firman itu, perkatakan itu dalam hidupmu. Firman itu hidup. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengimani dan mempraktekkan firman itu, akan menjadi
berkat dalam hidup setiap kita. Yang terakhir, tetaplah bersukacita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita sudah mendengar Injil Kristus. Kita sudah mendengar Injil kebenaran. Kita sudah mendengar Injil pembebasan dalam hidup setiap kita. Mari pada siang hari ini perbarui komitmen setiap kita untuk setia kepada Injil. Injil kebenaran, Injil Kristus, Injil pembebasan yang akan terus memberkati kehidupan kita. Mari kita tetap setia sampai akhir kehidupan kita, karena tersedia mahkota kehidupan bagi setiap kita. Mari kita melayani Tuhan, karena melayani tidak harus tampil, tapi melayani itu juga di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan sehingga kita tetap setia sampai akhir hidup kita dan tersedia mahkota kehidupan bagi setiap kita. Seperti wanita mengurapimu. Amin. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Nyatakan sebagai satu komitmen di hadapan Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Setia untuk melayani-Mu. Amin. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Amin. Menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi katakan.
tetap setia melayani-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Melalui hamba-Mu, Engkau ingatkan kami untuk tetap setia kepada Injil, kepada firman-Mu, kepadamu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini, Roh Kudus, Engkau berikan kepada kami keyakinan yang semakin kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sudah memberkati kami, bukan hanya memberkati, yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beri kepada kami keberanian untuk kami tidak malu, tidak takut untuk memberitakan Injil-Mu, untuk memberitakan kedahsyatan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau setia Tuhan, kami mau tetap setia dan percaya kepadamu, karena Engkau yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan siang ini kami khusus berdoa untuk Koh Kuang Pun, Pak Yesaya dan istri, dan keluarga yang melayani di gereja Isa Al-Masih Deltasari. Tuhan memberkati Tuhan Pak Yesaya, sehingga melalui beliau, gereja ini Tuhan benar-benar mengharumkan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan gereja ini semakin berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati kami semua. Kami yakin kami pulang dengan berkat yang spesial pada hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat GI-Aku yang dikasihi Tuhan Yesus, Warta Sepekan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yesaya Susilo dari GIA Deltasari, Sidoarjo, pada ibadah raya pertama dan kedua hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Selasa, 25 Maret 2025, jam setengah 7, Seksi Pria Gideon akan mengadakan pengajaran iman Kristen dengan pembicara Pendeta Dr. Minggus Minarto Pranoto, Master Teologia. Acara ini terbuka untuk umum. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Rabu, 26 Maret 2025 jam setengah 7 akan diadakan PDF wilayah secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 27 Maret 2025 jam 10 di ruang serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 29 Maret 2025 jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Dukung dalam doa bagi ke-11 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu, 16 April 2025 jam 4 sore. Nama ke-11 jemaat dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Apabila ada keberatan yang sah, dapat disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu, 6 April 2025. Senin, 21 April 2025, jam setengah 7 akan diadakan acara Kudus Bernyanyi, Season 2. Acara ini akan dilaksanakan di gedung utama GI-Aku. Mari datang dan dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Pekan Alkitab Kudus 2025 akan diadakan selama 3 hari, yaitu hari Selasa sampai Kamis tanggal 29 April sampai 1 Mei 2025. Acara akan dilaksanakan di GIA Kudus, GKMI Kenari, dan Gereja Baptis. Rincian acara selengkapnya dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Mari hadir dan ramaikan acara ini. Selamat bergabung dalam keluarga besar GI-Aku bagi saudara Brian Yulistiawan Haryanto yang terhitung sejak minggu ini menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Bagi seluruh jemaat sekalian yang ingin terlibat dalam pelayanan di ibadah GI-Aku, dapat menghubungi masing-masing kontak person yang tertera dalam warta cetak maupun elektronik. Let's come and join our team. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian Warta Sepekan, GIA-Ku terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita sudah diberkati Tuhan melalui hamba-Nya untuk firman Tuhan ibadah pertama dan ibadah yang kedua ini. Pada ibadah raya yang kedua ini kami akan menyambut Bapak Ibu kalau ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja ini. Kami mohon bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir
beribadah di tempat ini? Silakan bangkit berdiri. Puji Tuhan. Sekarang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu-minggu ini, silakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan memberikan kenang-kenangan. Ada? Iya, di atas ada 1, 2, 3, di bawah ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nanti setelah terima kenang-kenangan bisa duduk, nanti Pak Gembala akan mendoakannya. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di depan, di tengah minggu. Di mana saja ibadah itu. Peganglah Injil Kristus, Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan jadilah saksi-saksinya, murid-murid Kristus yang sejati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menerima Injil Kristus, keselamatan yang Allah berikan melalui putranya yang tunggal di dalam kuasa Roh Kudus. Kami beroleh keselamatan sekarang, sejak kami percaya kepadamu dan kami dituntun di dalam penggenapan kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biarlah Engkau sendiri yang menerangi hidup kami dengan cahaya Injil Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat yang boleh datang, anak-anak-Mu yang mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak-Mu datang dengan membawa persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, gereja yang adalah milik-Mu. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi melalui kotak kolektor ataupun melalui persembahan digital. Persembahan-persembahan yang mendukung persepuluhan, beasiswa, diakonia, kesaksian dan pengabdian. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberi mereka berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun usia di dalam hidup mereka. Biarlah mereka semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan pimpin masa depannya, berkati keluarganya. Kalau ada yang studi, Engkau memberikan hikmat. Biarlah mereka semakin takut akan Tuhan, diberi berkat secara jasmani dan secara rohani. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit dan usia yang lanjut. Kami mau menyebut mereka di dalam doa bersama ini. Kami berdoa untuk Ibu Maye, kami berdoa untuk Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanio, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Yuliana, Ibu Sri Harwati, Ibu Lena, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Ibu Erlin, Ibu Sulistiowati, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Supakti, Bapak Juping Liat, Bapak Holiang, Bapak Bing Cuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Sapurianto. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada sahabat-sahabat yang sedang di dalam usia yang lanjut. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Beni yang sedang mencari pengobatan. Tuhan, tuntunlah, berilah hikmat. Engkau menyertai dia, berkati dia Tuhan. Terima kasih. Kami membawa saudara-saudara kami ini semuanya. Mungkin ada yang belum sempat disebut, Tuhan berkati mereka, hibur mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Gia Kudus ini. Engkau berkati anak-anak-Mu dari yang sedang studi sampai remaja, pemuda, anak-anak juga yang bekerja,
yang meniti karir, yang mengembangkan usaha, yang ada di pemerintahan. Tuhan berkati satu persatu. Biarlah mereka boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan Tuhan memberi hikmat, berkati ya Tuhan untuk kota ini. Berilah kota ini aman, tertib. Tuhan lindungi, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Tuhan proteksi supaya kalau kota ini tenang, kami boleh memberitakan Injil. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya kursi yang kosong ini, Tuhan biarlah Engkau mengirim jiwa-jiwa yang baru. Mereka boleh datang. Tuhan berkati supaya jemaat yang sudah undur boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Dan boleh diberkati melalui ibadah yang ada. Kami berdoa supaya gereja ini Tuhan berkati dengan kuasa-Mu. Dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan mau sertai. Tuhan kami berdoa, ya Tuhan Kau memberkati pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya mereka boleh menyejahterakan rakyat, boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Kami takut sekali kalau Indonesia ini menjadi gelap. Kami ingin supaya Indonesia menjadi terang ya Tuhan. Kami berdoa supaya ada pertobatan bangsa ini, pertobatan kami semua, pertobatan secara nasional. Para pejabat tidak cinta mamon, tidak korupsi, tidak cinta uang, cinta kekuasaan. Tapi mereka boleh mengabdi, belajar cukup dalam hidup mereka. Kami mematahkan roh-roh cinta mamon, roh-roh cinta uang, roh-roh cinta kekuasaan. Kami tahu bahwa perjuangan adalah melawan penguasa-penguasa di udara, pemerintah di udara, roh di udara yang menyebarkan kuasa-kuasa yang jahat. Tapi kami berdoa, Tuhan lindungilah anak-anak-Mu, jagalah anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu dengan kuasa pimpinan firman dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, supaya dunia ini semakin damai. Bangsa-bangsa boleh saling mengasihi satu sama lain. Kami berdoa supaya peperangan boleh berhenti. Kami berdoa supaya Tuhan menjadikan kami pembawa damai di mana saja kami berada. Di rumah kami masing-masing, di kantor kami, di perusahaan, di masyarakat. Jadikanlah kami pembawa damai. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau meresponi panggilan Allah untuk datang di rumahnya dalam ibadah ini, sekarang pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih.
kuasa